Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inaya Utami, nomor induk mahasiswa 221420020 dari kelompok SMART kelas IF5C, dosen pembimbing Bapak Syahri Rizal RISTMMM.com. Di sini saya akan mempresentasikan listing program untuk ujian tengah semester dari 4 soal yang sudah diberikan dari dosen pembimbing. Nah, di sini ada soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Untuk lebih lanjutnya, saya akan menguji cobakan langsung ke programnya untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2, nomor 3, dan 4. Saya memakai Python dengan library dari Pipistal Automaton. Untuk soal nomor 1 itu kita tentukan terlebih dahulu enclosure-nya. Di sini ada tipe data untuk mendefinisikan transisi, enclosure, dan alfabet. Lalu kita definisikan transisinya atau alur kerjanya, itu ada Q0, emuk ke Q1, Q1 input 1 ke Q2, Q2 emuk Q3, Q3 input 0 ke Q4, dan Q4 emuk ke Q0. Dan di sini ada inputannya yaitu berupa 0 dan 1. Lalu kita kelompokkan enclosure-nya, itu Q0 memiliki emuk dari Q0 ke Q1 dan Q1 tetap karena tidak ada emuk. Q2 memiliki emuk ke Q3, Q3-nya tetap. Q4 memiliki emuk ke Q0 dan Q0 memiliki emuk juga ke Q1, artinya berhenti emuknya di Q1. Lalu kita fungsikan untuk mendapatkan transisi berdasarkan state dan simbol input. Dan fungsi selanjutnya, fungsi dari calculate ini yaitu berfungsi sebagai set hasil dari enclosure yang dihitung berdasarkan input dari arah alur kerjanya state dan juga enclosure-nya. Sini kita permulakan untuk menampilkan hasil dari rumus enclosure-nya, terus kita buat hasil dari transisi baru. Dan kita tampilkan untuk menjalankan perhitungan dari setiap step dalam simbol alfabet. Nah, di sini kita run. Nah, hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Ada enclosure dari Q0 menuju 0 itu ada Q0, Q1 menuju 0. Di sini Q0 menuju 0 itu state kosong dan Q1 menuju 0 itu state kosong. Maka hasil enclosure barunya yaitu state kosong. Dihasilkan sampai ke enclosure Q4 ke Q1. Di sini baru kita bisa definisikan untuk menentukan NFA tanpa emuk. Di sini kita definisikan Q, sigma, delta. Q itu untuk setiap state yang dimiliki NFA-nya, dan sigma itu berupa inputan, dan delta merupakan alur kerja dari state atau arah. Terus inisial state-nya adalah Q0, final state-nya adalah Q0 dan Q2. Nah, di sini kita tampilkan NFA-nya, Q, sigma, delta, initial state, dan final state. Terus kita panggil, yaitu NFA awal, dan kita remove epsilon-nya, lalu kita buat transisi ke NFA DFA, dan kita uji cobakan apakah diterima atau ditolak. Nah, di sini kita run. Nah, ternyata untuk inputan 101010 itu hasilnya true, berarti diterima. Nah, di sini ada tampilan NFA awalnya seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Lalu kita lihat NFA tanpa emuk. Di sini perbedaannya itu adalah di final state. Final state-nya itu bisa Q0, Q2, dan Q4 karena setiap state yang memiliki emuk, maka ketika dijadikan NFA tanpa emuk, dia akan menjadi final state karena memiliki emuk dari NFA awal. Lalu kita transisikan ke NFA DFA. Nah, begini hasilnya. Dia akan menghasilkan atau mempersedikit state untuk digabungkan jadi satu. Oke, langsung saja kita ke pengujian testing website untuk nomor 1 dan nomor 2, yaitu NFA dan DFA. Di sini kita definisikan untuk variabelnya terlebih dahulu, ada key, sigma, delta, initial state, dan final state. Function ini akan dijalankan saat tombol pada HTML diklik. Dalam function terdapat beberapa parameter. Lalu hasilnya akan ditampung pada variabel result. Nah, result ini. Setelah itu akan ditampilkan di HTML menggunakan JavaScript DOM. Langsung saja kita tampilkan di NFA HTML-nya. Saya input 101, itu hasilnya ada yang beberapa state yang ditolak dan ada yang diterima. Selanjutnya kita ke kode DFA.js. Nah, di sini kita definisikan variabelnya ada key, sigma, delta, initial state, dan final state. Function ini berfungsi jika ada state yang mencapai accepting state setelah semua simbol dibaca, input akan diterima. Jika tidak, maka akan ditolak. Dan dia juga akan ditampilkan di HTML menggunakan JavaScript DOM. Di sini sudah dipanggil untuk ID-nya, ada result dan DFA.js. Saya input 101. Nah, di sini hasilnya akan diterima. Jika 11, hasilnya akan ditolak. Sehingga state yang berada di DFA itu akan memperdikit sedikit state-nya dibandingkan dengan NFA.
Ke nomor 3, di sini kita inisialisasikan komponen utama, lalu kita representasikan dan definisikan jalur arah state dari key 0 ke key 1 ke key 3 itu jalurnya berupa inputan 1, 1. Dan untuk pad 2 itu dari key 0, key 2, key 5 inputannya berupa 0 atau 1. Nah, di sini ini adalah union dan ini juga adalah asterisk. Union ini berfungsi untuk menggabungkan. Lalu, gabungkan rumus reject dari kedua jalur tersebut. Dan definisikan variabelnya ada key, sigma, delta untuk alur dari state dan initial state-nya juga, dan ada final state. Dan kita print. Pemutaran, hasilnya akan muncul 11 union 01, 0 union 1 asterisk. Kemudian kita tampilkan untuk websitenya di HTML, kita panggil string yang berfungsi untuk menampilkan diterima atau ditolak. Ini saya uji coba misalnya 11, itu hasilnya akan diterima. Jika 01, itu hasilnya akan ditolak. 4, di sini kita inisialisasikan untuk 4 parameter CFG yang singkatan dari context free grammar dari aturan produksi, lalu kita masukkan ke rumus aturan produksi. Langsung saja kita definisikan untuk alfabetnya. Di sini ada S, A, B, C, D, E, itu sebagai key 0 hingga key 5. Dan untuk terminalnya ada berupa inputan 01, produksinya itu ada S, key 0, input 1 ke key 1, dan input 0 ke key 2. A ini adalah key 1, B ini adalah key 2, C ini key 3, dan D key 4, dan E key 5. Sampai ke key 5, input 0 ke key 5, dan juga input 1 ke key 5. Lalu untuk start awal simbolnya yaitu S, yang merupakan state dari key 0. Dan kita buat ke aturan produksi. Kita run. Itu hasil grammar produksinya akan muncul jadi S1A union 0B, dan A1C, B1E, C0D, D1A, E0E union 1E. Oke, itu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.